Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para murid, para santri, dimanapun berada, juga para pemirsa. Pada video kali ini diberi judul Guru Ilmu Menyempurnakan Ruh atau Cara Menghantar ke Alam Surga. Para murid, para santri, dipahamkan betul-betul karena ini tulisan yang baru atau kitab baru, artinya belum ada di kitab yang lama, jadi ini disempurnakan. Maka melalui video ini guru berpesan tolong disimpan filenya dan juga lempiran yang sudah di-share di grup juga di Facebook Majanus Wantoro ini. Para murid, para santri, besok pada tanggal 25 Februari hari Sabtu malam Minggu, guru dengan kiai sepuh atau santri sepuh akan mengadakan atau mengajarkan cara menyempurnakan ruh sampai ke alam surga. Itu besok pada tanggal 25 Februari. Semoga acara besok guru bisa menyiapkan video untuk acara live agar para murid dan santri lebih mengerti, karena ini penting dan super penting dan sangatlah penting dari kebutuhan bangsa manusia. Pada hari Sabtu tanggal 25 besok malam Minggu guru akan membuat acara. Semoga nanti disimpan di file karena guru tidak banyak waktu untuk mendidik. Namun untuk melalui video ini guru memberi gambaran agar dipahami untuk kitab yang baru ini ya. Untuk di lempiran yang pertama ditulis oleh guru ilmu menyempurnakan ruh atau menghantar ke alam surga. Tahap pertama sebelum acara itu dilakukan, satu contoh, ambil tanah makam si almarhum 1 atau 2 genggam ya. Jadi tanah yang akan didoakan atau tanah makam si almarhum atau si fulan yang mau dihantar ke surga, itu diambil tanahnya 1 genggam atau 2 genggam ya. Caranya bagaimana guru? Siapkan kain ya. Siapkan kain kurang lebih ya 25 atau 30 cm persegi atau seukuran sapu tangan ya. Satu kain atau 1 sapu tangan hanya untuk 1 makam ya, atau 1 orang. Warna yang baik warna putih atau hitam atau terang. Yang dimaksud terang ini biasanya itu krem ya. Jadi hijau kuning kurang bagus. Jadi yang warna yang baik untuk mengambil tanah itu putih, hitam, terang atau krem ya. Setelah tanah nanti diambil 1 atau 2 genggam, letakkan di atas kain tadi. Agar tidak lupa ditulis nama si almarhum atau si mayit ya. Ditulis waktu meninggal atau waktu ditanam. Jadi tulis nama yang lengkap, ditulis tanggal waktu dikuburkan, tanggal, bulan, dan tahun. Dan ini biasanya ada yang salah ya untuk menulis si almarhum. Kalau menulis tolong ditulis nama kecilnya atau nama waktu lahir ya. Karena ini nanti kalau salah menulis nama, satu contoh. Ada orang meninggal sejak kecil namanya A. Karena di budaya kita nama itu digubah karena alasan katanya orangnya sakit-sakitan atau tidak cocok sehingga dirubah. Nama yang dimaksud untuk menghantar ke surga adalah nama pertama waktu dinamakan waktu lahir itu. Jadi bukan nama yang sudah keduanya, tidak bisa. Itu nanti salah di alam sana tidak ketemu ya. Jadi kalau mau menghantar si almarhum ke surga,
nama waktu kecil lahir pertama. Jadi dinamakan pertama itu yang dicatat ya. Tulis tanggal dan bulan, tahun juga. Dan di situ sudah diberi contoh oleh guru di kitabnya. Ditulis tanggal kelahiran ya, bulan, tahun sekalian wetonnya atau neptu wetonnya ya. Kemudian setelah dimasukkan di dalam tanah, dimasukkan atau diletakkan di kain tadi, usahakan dibungkus plastik, usahakan jangan sampai jatuh atau tercecer di rumah. Karena itu tidak baik, karena itu unsur tanah. Jadi setelah diambil, dibungkus, diikat, tidak usah rapat-rapat, tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai kececer ya. Nah ini yang harus perlu diperhatikan ya para murid ya. Cara untuk mengambil tanah makam di tempat pemakaman tidak hanya diambil begitu saja ya. Ada tata caranya ini biar dipahami. Para pemirsa, para murid ya. Cara mengambilnya sudah diberi fotokopi tadi ya. Usahakan waktu terang atau siang. Artinya tidak boleh malam ya. Waktunya itu tidak bagus atau salah. Yang dimaksud waktu terang, jam yang baik, waktu yang baik jam 7 pagi sampai jam 2 ya. Itu pilihan waktu untuk mengambil ya. Jangan malam, nanti hasilnya tidak bisa, nanti kasihan timnya, sulit nanti. Lantas sebelum mengambil, siapkan sekar telon atau sekar wangi atau dupa atau sekar telon dan dupa. Di situ intinya mohon izin atau pamit kepada danyang desa ya. Jadi sekar telon seperti biasanya gadingnya atau kantilnya dibuka, dibacakan mantra atau doa, mohon pamit kepada danyang setempat di situ ya. Nah, berhubung karena ini acara tentang ruh, biasanya danyang di desa itu ada dua ya para pemirsa, ini kadang tidak paham. Ada danyang desa itu yang memang khusus menaungi makam atau kuburan itu. Dan nanti ada danyang sendiri yang menguasai atau yang merengkuh satu desa, jadi tidak sama. Artinya dengan sekar atau dupa itu tadi disebut kedua-dua danyang tersebut. Satu contoh, duduk di tanah makam almarhum atau si fulan yang mau diambil tanahnya, sekar telon dibuka, dupa dibakar, baru disebut satu contoh, assalamualaikum danyang makam desa, disebutkan desanya ya. Jadi yang disebut danyang makam desa itu yang menguasai di situ, itu yang menunggu itu tidak sama ya. Baru yang kedua disebut assalamualaikum danyang desanya. Nah, itu disebut. Lantas memakai bahasa Indonesia bisa, memakai bahasa lokal bisa, bahasa adat bisa, bahasa suku bisa, atau bahasa Jawa bisa. Satu contoh, assalamualaikum danyang desa tertentu. Mohon izin Mbah mengambil tanah makam si fulan. Minta restunya semoga hajat saya dimudahkan. Alhamdulillahirabbil alamin atau terima kasih. Artinya tidak harus dengan bahasa Arab dan tidak harus dengan bahasa Quran ya. Jadi bahasa apapun bisa, yang penting alatnya harus terpenuhi, terutama sekar dan dupa tadi. Untuk lempiran yang B, untuk menghantar ke alam surga tahap kedua, siapkan tempat yang baik. Yang dimaksud tempat yang baik untuk ritualnya tadi. Satu contoh, mau mendoakan si fulan atau si mayit, siapkan rumah atau pendopo makam. Di rumah pribadi, rumah hunian juga baik. Di pendopo makam itu pun juga baik. Yang tidak boleh itu di tempat terbuka. Satu contoh, di tempat kuburan ada tempat terbuka, itu tidak baik atau salah. Harus berupa rumah atau pendopo
ada kan di wilayah kita itu makam atau tempat-tempat keramat ada pendoponya. Nah, seperti itu tempat yang layak ya. Lantas tahap ketiga, siapkan sarananya. Sarana sudah ditulis oleh guru di kitab jilid 5. Kitab Ilmu Talqin di situ dipelajari. Yang penting di sini diterangkan tentang tumpeng. Tumpeng siapkan terutama buceng ya. Tumpeng yang ada bucengnya itu bagus ya. Yang ada kerucutnya itu namanya tumpeng buceng. Karena di kitab yang lama tidak diterangkan tentang ayam atau sesajinya atau sarananya. Di video ini diterangkan guru gunakan ayam jago yang sudah berjalu atau yang setengah tua atau agak tua, jangan terlalu tua, yang penting jalunya sudah kuat ya. Untuk ayam, usahakan ayam lokal atau ayam pengadon atau ayam yang dipakai petarung, biasanya lebih yang disebut ayam Bangkok. Tidak bisa memakai ayam horen atau ayam yang diternak. Itu tidak bisa atau tidak cukup gennya atau kekuatan daya hidupnya. Ayam seperti itu tidak bisa untuk ritual ya, ini dipahamkan. Untuk warna atau bahasa Jawanya itu ules ayamnya yang baik satu pancawarna atau poncowarno. Di situ memenuhi 5 warna, 5 unsur warna. Terserah, yang penting 5 warna di bulu ayam sudah ada, itu sudah bisa disebut poncowarno. Ada nanti poncowarno yang sempurna ada, yang penting 5 warna. 2, bila tidak ada, pilihan yang kedua adalah blorok madu. Blorok madu itu hitam dan putih, biasanya di lehernya itu ada agak kuningnya. Terus putih mulus. Ayam putih mulus itu yang penting bulunya putih semua. Matanya itu kuning bisa, parung cucuknya, cakarnya kuning bisa, enggak masalah ya. Yang penting putih mulus. Terus nanti ada lagi yang sangat baik tapi sulit dicari, putih mulus tembus. Itu cucuknya putih, kelopak atau mata yang di dalam itu putih, bulunya juga putih, kakinya putih. Itu nanti ada di lehernya sebelah sini, itu biasanya ada bulu yang hitam dan di atas bulu ekor itu hitam. Itu namanya putih mulus tembus. Bila keempat tidak ada, pakailah ayam yang warna hitam. Hitam bebas, tidak harus yang seperti orang-orang cemani, tidak. Yang penting bulunya hitam. Cucuknya, parungnya, kakinya apapun bebas. Yang penting satu, bentuk anatomi tubuh ayam tidak boleh cacat. Satu contoh, parungnya harus sempurna, tidak boleh rusak atau tidak sempurna. Kakinya harus lurus, tidak boleh bengkok. Ada kan kaki ayam tuh yang bengkok gini, enggak, yang normal ya. Itu barometernya. Setelah itu sebenarnya ada cara bagi murid santri yang sudah tahu cara menyembelihnya. Ada 2 cara, bisa disembelih sendiri dengan ilmu yang diajarkan guru biar tidak berdosa, biar tidak kena karmanya. Ada lagi yang disembelih di pasar. Sebelum disembelih didoain caranya seperti diajarkan guru. Setelah disembelih atau setelah mati ayam itu, bulunya diambil. Bisa juga sebelum disembelih bulunya diambil. Jadi ada 2 cara. Diambil bulunya bisa sebelum disembelih, ada juga setelah disembelih diambil bulunya ya. Untuk ambil bulunya dari sayap kanan dan sayap kiri, bisa diambil sayap kiri 3, sayap kanan 3. Kalau sayap kanan 5 ya diambil sayap kiri 5 ya. Diambil 5 helai 5 helai. Untuk bulu ekor bisa diambil 5 atau 7 ya. Jadi untuk bulu ekor 5 atau 7 helai.
Lantas bulu ayam ditaruh tumpeng pada hari hanya atau pada upacara. Artinya setelah bulu ayam diambil itu disimpan. Disimpan dulu. Biasanya setelah menyembelih itu nanti acaranya nanti atau besok. Itu disimpan dulu. Itu nanti pas tumpengnya ada, itu nanti diletakkan di situ, ya. Itu untuk mengoperasionalkan bulu ayam. Setelah acara yang baik, bulu itu ditambahi sebagian tumpeng dan sekar. Satu contoh, setelah acara nanti selesai, bulu ayam tadi itu diambilkan sebagian dari tumpeng. Bisa ujungnya tumpeng atau nasinya atau lauk pauknya, atau ditambahi bekas bunga ritual sebagian. Itu ditanam di rumah yang berhajat, di sebelah kanan atau kiri atau samping rumah atau belakang bebas. Itu ditanam. Bila tidak ada tempat untuk menanam, silakan dilarung di sungai yang mengalir. Itu caranya, ya. Lantas dari tahap ketiga yang B, ini tambahan, ini di kitab yang lama tidak ditulis oleh guru. Ini sangat penting. Siapkan kain yang baik atau kain katun, ya. Kainnya kain katun, bisa diobras, bisa dineci, ukuran 3 meter. Nah, itu sebagai alas dasarnya. Baru siapkan kain warna putih ukuran 1 meter kali 1 meter atau 1 meter kali 1,2 meter, warnanya putih. Nah, yang kain ini yang warna putih itu tergantung hajatan yang mau didoain laki-laki atau perempuan. Satu contoh, dalam hajatan satu tumpeng itu, bila ada yang laki-laki 1 atau 2 dan ada perempuan 1 atau 2, itu nanti kainnya itu ada 2 bagian. Artinya ada bagian kanan dan bagian kiri. Bila hanya 1 orang yang dinaikkan ke surga, cukup hanya 1 ukuran, bisa 1 meter kali 1 meter atau 1 meter kali 1,2. Besok diterangkan pada tanggal 25 itu. Para murid, para santri, satu contoh di lempiran tadi diberi contoh kan, ya, itu kain bentuknya seperti itu di fotokopi. Ini lempiran yang ketiga. Lempiran yang ketiga ini yang lempiran C. Sama judulnya Menghantar ke Alam Surga. Upacara ini hanya di bulan Roh Madun, ya. Roh Madun itu bulan ke-8 penanggalan Tritunggak. Pada kalender Jawa disebut bulan Ruah, ya. Untuk memilih hari sudah dibekali guru. Hari yang baik, hari Rabu atau Kamis. Diambil pasarannya Wage, satu contoh, Rebu Wage atau Kamis Wage. Nah, itu diambil. Itu yang sangat baik. Tapi bila ada kemampuan bagi guru wali bait, itu kemampuannya sangat luar biasa, belum tentu hari Kamis atau hari Rabu. Di hari apapun bisa, tapi dibutuhkan skill dan kemampuan yang sangat luar biasa. Maka dipilihkan guru untuk hari Rabu dan Kamis pasaran Wage. Yang dikhawatirkan guru bagi tim yang kemampuannya kurang, sehingga sangat mudah karena waktunya hari dan pasaran ini sudah dipilihkan yang tepat. Tatkala hari dan pasaran sudah tepat, lakukan, pilihlah dengan sesuai pajak hari. Nah, ini juga para pemirsa, mohon maaf ya, karena ini untuk murid guru sendiri, sehingga ini sangat sulit untuk kalian pahami karena ini membutuhkan banyak hal aspek keilmuan, ya.
dari ilmu mulai Al-Quran, mulai ilmu metafisika, ilmu apapun, maka di sini ada ilmu pacek, ilmu saat juga. Mohon maaf bagi yang tidak bisa mengikuti ya. Lantas untuk yang di D, susunan tumpeng, lihat di kitab Tripitaloka Jilid 5 dengan judul Kitab Ilmu Talqin atau Ilmu Sam'iyat. Artinya tumpeng itu tidak sembarang tinggal tumpeng lantas ditaruh semua benda, tidak. Itu ada metafisikanya ya, ada urutannya. Ada tumpeng, ada pisangnya, ada lapisnya. Caranya sudah dibekali di kitab yang jilid 5 itu. Ya, itu caranya seperti itu. Lantas untuk bentuk alur tumpeng waktu membuat hajatan itu membujur dari timur ke barat. Di fotokopi tadi sudah diberi contoh. Nah, itulah satu contoh para murid, para santri, ini sangatlah penting. Dan untuk aku sampaikan para murid ya, bagi manusia yang bisa dihantar ke surga, manusia itu syaratnya harus pernah menikah ya. Yang dimaksud menikah adalah dinikahkan dengan atas nama agama dan diresmikan dan disetujui dengan negara. Bila ada manusia, ada yang dikatakan berhubungan lawan jenis, tidak dinikahkan, dia meninggal, itu tidak bisa diterima di alam sana ya. Jadi yang dimaksud di dalam ilmu guru ini, orang yang nikah yang atas nama agama. Artinya agama apapun bebas boleh. Tidak hanya Islam ya. Nasrani, Hindu, Buddha semua boleh. Jadi yang tidak dibolehkan satu, manusia yang meninggal yang belum menikah. Satu contoh anak-anak atau belum dewasa menikah, itu ditolak oleh surga. Tidak bisa. Itu untuk nanti ada pembelajaran yang lain ya. Demikian para murid, para santri, untuk menerangkan sedikit ilmu tentang mempelajari dan mempersiapkan ritual acara menghantar ke surga. Semoga nanti pada tanggal 25 dan 26 nanti disempurnakan dengan video yang lain. Semoga video ini mohon dimaklumi bagi pemirsa yang di luar sana yang tidak mampu kapasitasnya mendengarkan ajaran saya. Mohon maaf ya sebesar-besarnya. Semoga para murid, para santri, karena ini sangat penting bagi kalian, bagi putra-putrimu dan suami istrimu, pahami betul-betul, matangkan, karena inilah jalan satu-satunya kita akan kembali kepada asal kita di sana. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.